Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Uno IPAS Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufiatinisa, asal sekolah SMA Negeri 1 Kodewha, kelas 10 MIPA 2. Alamat Desa Kalukaluku, Kecamatan Kodewha, Kabupaten Kolaka Utara. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya di sini akan menceritakan kisah tentang Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Dia adalah putra dari Qabil dan Iklimah, putra dan putri Nabi Adam alaihi salam. Saat itu, Allah memerintahkan Nabi Idris alaihi salam untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan pada kebenaran. Saat itu, dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Sebagai seorang nabi, dia memiliki mukjizat atau kelebihan, yaitu yang pertama, manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, hingga ilmu berhitung, yang sekarang dikenal dengan matematika. Yang ketiga, Nabi Idris alaihi salam berasal dari kata darasa, yang artinya belajar. Nabi Idris alaihi salam pun dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Yang keempat, Nabi Idris alaihi salam adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya memakai kulit binatang untuk menutup auratnya. Nabi Idris alaihi salam mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun, ia tidak pernah sombong. Ia juga memiliki sifat yang pemaaf. Suatu hari ketika Nabi Idris alaihi salam dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris alaihi salam mengajukan permintaan yang unik. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris alaihi salam. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris alaihi salam menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihi salam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihi salam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bermuruh, menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris alaihi salam meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris alaihi salam ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris alaihi salam pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening, seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu, ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris alaihi salam pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris alaihi salam enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Tuhan, boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah. Baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang yang beriman lainnya, ujar malaikat Israel.
Kemudian Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris alaihissalam meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertemu Nabi Idris alaihissalam. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, dan Allah mengizinkan. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja, dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris alaihissalam tidak mengetahuinya. Nabi Idris alaihissalam menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolaknya. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris alaihissalam mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris alaihissalam pun bertanya, "Ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." Nabi Idris alaihissalam, "Malaikat Israel, kaukah itu sang pencabut nyawa?" Malaikat Israel, "Benar ya Nabi Allah." Nabi Idris alaihissalam, "Sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel, "Wahai ya Nabi Allah, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang yang sedang menyuap-nyuap makanan." Nabi Idris alaihissalam, "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Apakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel, "Tidak ya Nabi Allah, saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya." Nabi Idris alaihissalam, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin kepada Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Malaikat Israel, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan dengan hanya izin Allah." Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi, dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Saat itu juga malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasa kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Setelah hidup, Nabi Idris alaihissalam menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris alaihissalam tidak tega jika ada umatnya yang harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris alaihissalam makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Demikian cerita tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.